Pembangunan yang berada di wilayah kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Purworejo meliputi infrastruktur, jalan, jembatan, ada irigasi, gedung-gedung negara, juga terkait dengan masalah spam dan sanitasi, juga termasuk drainase serta trotoar di wilayah perkotaan. Sebagaimana Undang-Undang Jalan bahwa klasifikasi jalan di Kabupaten Purworejo dan yang menjadi kewenangan kabupaten, bahwa di jalan di Purworejo itu ada jalan nasional yang kewenangannya ada di Kementerian PUPR, kemudian jalan provinsi yang kewenangannya ada di provinsi yaitu BMJK Provinsi Jateng, kemudian jalan kabupaten yang tentu ini menjadi kewenangan kabupaten. Kami Dinas PUPR melalui bidang Bina Marga serta dibantu oleh 5 UPT pemeliharaan jalan dan irigasi. Juga ada jalan poros desa yang kewenangannya ada di desa. Tetapi apabila pemerintah kabupaten memiliki anggaran dan memungkinkan, maka bisa diusulkan pembangunannya melalui pemerintah kabupaten atau melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jalan yang pembangunan dan kewenangannya baik itu pemeliharaannya di bawah Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, tentu tadi kami sampaikan adalah jalan kabupaten yang panjangnya mencapai 769,25 kilo, seperti itu. Kemudian bahwa tadi kami sampaikan di Purworejo juga ada jalan provinsi, seperti halnya Purworejo Maron Bener sampai batas Magelang sana itu adalah jalan provinsi. Kemudian Maron sampai ke Kepel ini juga jalan provinsi. Dari Grabak sampai ke Kutoarjo ini juga jalan provinsi. Kemudian dari Kalianyar Kecamatan Kutoarjo sampai Kemiri, kemudian Bruno Kepel ini juga jalan provinsi. Kemudian Purworejo juga dilewati oleh jalan nasional. Ini Karangnongko Purworejo, Purworejo Kutoarjo, dan Kutoarjo sampai ke batas Kebumen. Capaian kinerja kami di tahun 2022 ini adalah telah melaksanakan pembangunan maupun rehabilitasi maupun pemeliharaan berkala sepanjang 34,158 kilo. Ini terdiri dari 18 ruas jalan yang tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya adalah Jenar Anggrok Ketip, ini ada di wilayah Purwodadi. Bubutan Watukura juga ada di wilayah Kecamatan Purwodadi. Jalan Diponegoro ini juga di wilayah Kecamatan Purwodadi. Kemudian ruas jalan Bruno Girijoyo ini di Kecamatan Kemiri. Ruas jalan Bagelen Soko di Kecamatan Bagelen. Ruas jalan Kalirejo Hargorojo di Kecamatan Bagelen. Kemudian ruas jalan Kalibotong Guntur di Kecamatan Bener. Ruas jalan Guntur Ngasinan di Kecamatan Bener. Ruas jalan Beduk Manisjangan di Kecamatan Bener. Ruas jalan Gintungan Gebang di Kecamatan Gebang. Kemudian ruas jalan Ngemplak Telogosono di Kecamatan Gebang. Ruas jalan Gedung Sri Sidomulyo Kecamatan Grabak. Ruas jalan Karangrejo Tridadi Kecamatan Loano. Ruas jalan Tridadi Sumowono Kecamatan Loano. Ruas jalan Klepu Pituruh di Kecamatan Pituruh. Ruas jalan Pituruh Kesawen Megulung Kecamatan Pituruh. Kemudian ruas jalan Cangkrep Kemanukan di Kecamatan Bagelen dan Kecamatan Purworejo. Kemudian ruas jalan Pemuda
ini di Kota Purworejo, ruas Jalan Proklamasi Kota Purworejo, dan ruas Jalan Ganggeng Brenggong ini di Kecamatan Purworejo. Adapun tahun 2022 ini kami juga menyelesaikan 6 pembangunan jembatan, yaitu Jembatan Sigondok, ini ruas Jalan Cangkrep Kemanuan, ini untuk memenuhi Perpres 79 ya, untuk lingkar timur. Kemudian Jembatan Semawung di ruas Jalan Semawung Suren, Kecamatan Kutoarjo. Kemudian Jembatan Kesawen, ini di Kecamatan Pituro. Kemudian Jembatan Kaliwungu di Kecamatan Ngombol, Jembatan Gowong di Kecamatan Bruno, dan satu jembatan yang terdampak kaitannya dengan bencana alam itu di Desa Bruno Rejo, Bruno Sari seperti itu, di Kecamatan Bruno. Ruas tersebut diprioritaskan menjadi pembangunan atau dalam pelaksanaan pembangunan di 2022 karena ruas tersebut merupakan kegiatan-kegiatan lanjutan pada tahun sebelumnya, dan karena sumber dana kami ini terdiri dari APBD Kabupaten, bantuan keuangan provinsi, dan DAK. Ini adalah ruas-ruas jalan yang memenuhi kriteria untuk diusulkan atau dibangun melalui sumber dana DAK maupun bantuan keuangan provinsi. Kemudian ruas-ruas jalan tersebut ada yang membuka akses perekonomian dan pemerintahan. Kemudian merupakan daerah-daerah pusat pemerintahan seperti di wilayah Kota Purworejo adalah pusat pemerintahan kabupaten, sehingga untuk memberikan layanan kepada masyarakat tentu kita bangun titik-titik tersebut. Dari sumber dana DAK bahwa khususnya yang penugasan itu sudah merujuk pada juklak yang diberikan oleh pusat, yaitu adalah DAK tematik yang meliputi pengembangan kawasan pariwisata, kemudian pengembangan kaitannya dengan pertumbuhan pertanian, jadi pusat pertanian. Jadi ada 2 sumber dana dari DAK, yaitu tematik, yaitu untuk pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan kaitannya dengan masalah pertanian, sehingga ruas jalan yang kami bangun tersebut adalah sesuai dengan kriteria yang diminta oleh pemerintah pusat. Untuk pembangunan jalan dan jembatan, alokasi anggaran yang kami kerjakan di tahun 2022 ini adalah sejumlah 101.284.145.377 rupiah. Adapun sumber dana ini dari DAK reguler sebesar 19.539.256.000 rupiah. Kemudian DAK tematik itu yang terkait dengan pengembangan pariwisata ini 7.984.224.000 rupiah. Kemudian DAK tematik yang untuk mendukung sektor pertanian ini di 7.701.441.000 rupiah. Kemudian juga dari bantuan keuangan provinsi sebesar 25.070.000 rupiah, dan dari APBD Kabupaten sebesar 40.994.224.377 rupiah. Di samping infrastruktur jalan dan jembatan yang tadi kami sampaikan, bahwa kami juga melaksanakan infrastruktur gedung-gedung negara. Ya, di tahun ini kami membangun 3 gedung pemerintah, yaitu kantor kecamatan Gerabak, kantor kelurahan Bayem,
kantor Kelurahan Bandung Rejo. Kemudian satu rehabilitasi gedung publik, yaitu gedung DPRD Kabupaten Purworejo, serta lanjutan pembangunan gedung Disdikpora. Jadi ada 5 bangunan gedung tahun ini yang kita kerjakan. Kemudian untuk sektor sumber daya air, kami tahun ini membangun sejumlah 8 DI dengan baku anggaran mencapai 20,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk penanganan gedung pemerintah, ini anggaran kami mencapai 34 miliar rupiah. Perencanaan pembangunan yang kami laksanakan di tahun 2022 ini tentu sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan, karena kami melaksanakan kegiatan tersebut dari proses musrenbang di tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan melalui forum OPD dan forum OPD tingkat kabupaten, kemudian termuat dalam dokumen RKPD, KUA PPAS, kemudian disahkan melalui APBD. Pembangunan infrastruktur di tahun 2023 memang tidak sebanyak seperti di tahun 2022 ini. Kita ada beberapa ruas jalan yang kita bangun atau kita tingkatkan kapasitasnya karena memang kondisi lapangan sangat membutuhkan. Namun demikian, anggaran yang tersedia tidak sebanyak seperti tahun 2022, karena kita tahu 2023 alokasi anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pemilu serentak di seluruh Indonesia ini, sehingga kami juga harus fokus dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar jalan ini tetap bisa dimanfaatkan dan nyaman untuk dilalui, dan perekonomian juga bisa berjalan dengan baik. Kami melakukan dengan pemeliharaan rutin di 5 wilayah kerja UPT. Kemudian kami juga memiliki aplikasi Jalan Aman kepada seluruh masyarakat Purworejo, bisa memanfaatkan aplikasi tersebut sehingga keluhan masyarakat bisa segera kami tindak lanjuti. Di luar bahwa teman-teman kami di UPT selalu mengelilingi wilayah kerjanya untuk mengetahui kondisi jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami Dinas PUPR Kabupaten Purworejo membantu Pak Bupati Purworejo dalam penanganan infrastruktur yang meliputi jalan dan jembatan, kemudian infrastruktur irigasi untuk pertanian, kemudian infrastruktur gedung-gedung pemerintah. Juga terkait dengan masalah urusan wajib pada masyarakat, yaitu spam dan sanitasi. Sehingga untuk penanganan jalan dan jembatan kami berkolaborasi dengan instansi terkait yang ada di atas, dalam hal ini adalah BMCK Provinsi terkait dengan penanganan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yang menjadi kewenangan provinsi. Kemudian juga dengan PPK 2.5 dan 2.6 itu terkait dengan penanganan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo dan juga jalan strategis nasional yang ada di wilayah selatan-selatan. Karena itu kami berharap pada seluruh masyarakat Purworejo agar bisa tahu bahwa di Purworejo terdapat beberapa infrastruktur jalan dan jembatan yang kewenangannya
dibagi menjadi 3 segmen, yaitu jalan nasional menjadi kewenangan pusat, jalan provinsi menjadi kewenangan provinsi, jalan kabupaten menjadi kewenangan Pak Bupati. Dalam hal ini pendelegasian infrastruktur pada kami Dinas PUPR Kabupaten Purworejo.